Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Liridhaillah wa li syafaati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li hajatina wa hajatihim wa li barakatil ulama'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat fil ummati sayyidina Muhammad san ila musannif kitab Lubabul Hadis Jalaluddin Asyuyuti wa usulihi wa furu'ihi thumma ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina masyayikh lirboyo syekhina murabbi ruhina masyalik ma benda sirambuk syekhina murabbi ruhina masyal fala ploso syekhina murabbi ruhina masyayikh tagraidatul muqtadin syekhina murabbi ruhina masyayikh al-bahja syekhina murabbi ruhina fi hadal qarya wal hadal majlis wa usulihim wa furu'ihim thumma ila hadrati syekhina murabbi ruhina muassis wa muharrik fi nahdatil ulama wa usulihim wa furu'ihim أن الله يغفر لهم درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأحلامهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyyina wasyafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana ma illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Ulama anal kiram hadaratul muhtaramin wal karamin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, para kiai, para ustazah, para ustad, para haji dan hajah, dan para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anak muda, adik-adik yang insya Allah yang hadir pada majlis hari ini selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu istiqomah, terus menuntut ilmu dan beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang hadir juga pada pengajian hari ini selalu diberikan yang namanya kesehatan wal afiyah, diberikan rezeki yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimakumullah, Allahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-babur rabi' fi fadilatis salatu 'alan nabi. Bab yang keempat membahas tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi. Ini yang menjadi amaliyah yang sangat biasa dirutinkan oleh sebagian kalangan tradisinya masyarakat. Dan juga apakah punya dalil-dalil yang kuat ketika kita menjalankan amaliyah-amaliyah model seperti ini. Ini Imam Asyuyuti membuat satu bab khusus tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Man utawi sapane wong shalla kang sholawat sapa man alayya ing atase ingsun wahidatan kang siji kelawan siji shalla maka sholawat sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase man asran kelawan 10. Perbandingan antara satu sholawat dengan sholawatnya seorang hamba satu dengan sholawat yang nanti kita dapat kembali adalah 10. Sehingga Allah itu benar-benar memberikan informasi kepada hambanya agar semua hamba-hambanya itu bersolawat kepada Nabi di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, sehingga kalian semua juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawatnya Allah bentuknya rahmah ataupun bentuknya rahmat, dan juga bentuknya itu huda dan juga pengagungan dan ridho kepada Nabi Muhammad. Solawatnya para malaikat itu istighfar, meminta ampun dan ampunan. Solawat kita agar mendapatkan keberkahan, luberan dari berkah-berkahnya Nabi Muhammad. Ibaratnya gelas Nabi Muhammad itu airnya sudah full, ketika kita solawati lagi itu airnya mengucur, dan lebihan-lebihan itu yang nanti kita dapatkan ketika nanti la yaumil akhir ataupun ketika kita masih di dunia. Perbedaannya orang bersolawat sama orang yang tidak bersolawat diceritakan oleh salah satu kiai di Lirboyo, bahwasanya diinformasikan dari syekh yang di Yaman, di daerah Tarim Mesir, di daerah Tarim Yaman itu hampir semua orang ahlul tarim setiap yang namanya hari Jumat itu rumahnya benderang, terang benderang, bukan berarti banyak lampunya, tapi itu rumahnya benar-benar benderang karena kebiasaan rutinannya. Ada yang kebiasaan rutinannya Rotibul Haddad, ada yang kebiasaannya membaca zikir kepada Allah. Tapi ada satu rumah yang dimana terangnya itu sampai nembus langit. Ternyata selidik demi selidik, kerutinannya masyarakat Tarim yang punya rumah tersebut adalah membiasakan diri membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga salah satu jalan thariqah yang terbaik selain membaca kalimat la ilaha illallah itu juga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak ada wali yang besarnya kayak apapun. Kalau kita buka kitab-kitab sirah, buka cerita-cerita para aulia illah, kalau tidak amalannya bersolawat kepada Nabi. Hampir semua wali, bahkan yang dikategorikan sebagai wali khusus yang ada di Indonesia, di daerah Kalimantan Selatan yang terkenal guru sekumpul, itu membiasakan diri bersolawat kepada Nabi sehingga punya makom tersendiri di hadapan Nabi. Itu sangat luar biasanya. Solawat kepada Nabi, solawat kepada Nabi rutinan. Budreknya pikiran kita kayak apapun kita bawa dengan sholawat kepada Nabi itu ayem. Lama-lama hilang, pelan-pelan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan persoalan-persoalan dunia. Itu sholawat kepada Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala alfa marah, barang siapa yang membaca salawat kepadaku sebanyak
1000 kali, lam yamut hatta yubashsyaru lahu bil jannah, maka dia tidak akan mati sehingga dikabarkan berita gembira baginya dengan berita surga. Kita sebelum meninggal miliki kebiasaan lisan kita bersolawat kepada Nabi setiap harinya 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sirih aja, berangkat kerja, berangkat bertani, sambil bawa pacul, sambil jalan solawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Enggak usah terang-terangan, dalam hati saja 1000 kali. Sambil masak ibu-ibu, sambil nimang-nimang anak, sambil baca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Enggak kerasa 1000 kali. Makanya di beberapa pondok pesantren ketika yaumul Jum'ah, sebelum masuknya yang namanya sholat Jumat, pasti membiasakan para kiai-kiainya mengajak para santri untuk bersolawat kepada Nabi 1000 bahkan 10.000 kali. Mulai itu biasa jam 9, kalau enggak jam 10. Mulai itu kiai-kiai sepuhnya sudah ngirimin tawasul kepada Nabi, para aulia-aulia. Habis itu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Enggak berhenti-berhenti, dan itu terus menerus jadi istiqomah, dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Karena apa? Dengan sholawat semua jalan insya Allah gampang. Dan ada beberapa keutamaan, apalagi sholawat-sholawat yang memang dikarang oleh para ulama, yang langsung ketika dikarangnya sholawat itu dapat bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Kayak sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin, dan seterusnya. Ada sholawat tibbil qulub, ada sholawat fatih, dan sholawat-sholawat yang lain, yang dimana sholawat tersebut memang dibimbing langsung dari Nabi Muhammad SAW, memiliki beberapa khasiat-khasiat ketika kita ingin membacanya. Tapi lebih dari itu, seharusnya kita berpikir dengan membaca sholawat bukan untuk hal yang duniawiyah, tapi sampai perkara akhirat, yang dimana ketika kita terus bersolawat kepada Nabi, Nabi kenal kepada kita. Nabi kenal kepada kita nanti pas di akhirat. Oh, fulan bin fulan, fulan binti fulan, kamu yang tiap hari menyampaikan doa solawat dan salam kepadaku sebanyak segini. Nikmatnya orang bersolawat. Nabi kenal kepada kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asran, man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan, man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi bima alfan, man shalla alayya alfan lam tamassuhun naru. Barang siapa yang membaca solawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali saja, maka Allah akan memberikan rahmat solawatnya untuk kalian sebanyak 10. Yang bersolawat 10 akan mendapatkan 100, yang bersolawat 100 akan mendapatkan 1000, yang bersolawat 1000 kali, maka neraka tidak akan bisa menyentuh kulitnya. Keutamaan bersolawat. Neraka tidak mau menyentuh kulitnya orang-orang yang biasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya Nabi dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, Allah itu memasukkan sifatnya Nabi dalam sifatnya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah memasukkan sifatur rauf wa sifatur rahim untuk Nabi Yuna Muhammad yang bijaksana dan kasih sayang. Nabi itu Nabi akhiruz zaman, khatamin nabiyyin, pamungkasnya dari para nabi. Jumlah nabi dalam kitab Fathul Ghois dijelaskan 124.000. Banyaknya nabi. Rasul jumlahnya 313 atau 315. Pamungkas dari keseluruhannya itu Nabi Yuna Muhammad rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Sehingga ketika Nabi Yuna Muhammad lahir ke dunia, dalam kitab Ad-Dibai dijelaskan oleh Imam Ad-Dibai, dituliskan wahtazal arsu taraban washtibashara wa ashdadal kursiyyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamzidan wastighfara. Ketika Nabi dilahirkan ke dunia, seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, seluruh alam semesta itu sangat bahagia. Sampai kursi singgasananya Allah yang agung turut berbahagia. Sehingga para malaikat saking bahagianya itu buat yang namanya acara-acara. Acaranya itu dengan cara gimana? Para malaikat acaranya di langit dengan cara beristighfar, dengan cara bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Para malaikat pas Nabi dilahirkan ke dunia sempurna, yang namanya cahaya dari langit ke bumi itu, padahal lahirnya malam hari tapi seperti siang hari, saking cahayanya penuh. Sangat luar biasa Nabi Muhammad pas dilahirkan. Di daerah Persia ada salah satu api yang tidak bisa padam selama beberapa ratus tahun. Tapi ketika Nabi Yuna Muhammad SAW itu dilahirkan, seketika itu padam apinya. Itu benar-benar dihormatin oleh orang-orang Persia. Orang-orang Majusi dijadikan sebagai penyembahan, disembah-sembah. Patung-patung yang dijadikan berhala itu rubuh ketika Nabi Yuna Muhammad lahir. Saking luar biasanya semuanya bahagia, pohon-pohonan bergembira, semua makhluk ciptaan Allah bergembira ketika Nabi Muhammad dilahirkan di dunia sebagai rahmatan lil alamin. Diceritakan dalam salah satu hadis dari Al-Bukhari, nanti di akhir zaman ataupun nanti di akhirat, para semua manusia, dari mulai manusianya Nabi Yuna Adam punya umat sampai Nabi Muhammad, itu datang ke setiap nabi. Datang ke Nabi Adam. Nabi Adam minta syafaat. Kata Nabi Adam, saya nggak punya syafaat, saya malu sama Allah, saya punya dosa satu, yaitu makan buah kuldi. Datang ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, saya nggak punya syafaat, saya malu sama Allah karena saya tidak suka dengan anak saya, sehingga anak saya tidak mau kebawa ke tempat pelayaran saya, sehingga mati dalam keadaan kafir. Anak dan istrinya. Datang ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak punya
yang namanya syafaat. Coba datang ke Nabi Musa, malu juga. Karena apa? Pernah membunuh salah satu orang. Datang lagi ke Nabi Isa, malu juga. Karena apa? Disembah sebagai Tuhan. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kalian kemana saja Kak? Saya telah menunggu, telah lama. Para manusia. Langsung Nabi Muhammad sujud kepada Allah, meminta syafaat untuk seluruh umatnya. Kata Allah, angkat kepalamu, apa yang kau mau akan kuberikan. Sehingga Nabi Muhammad punya syafaat tersendiri. Lalu kalau kita ingin mendapatkan syafaat, kalau kita tidak bersolawat, bagaimana kita mendapatkan syafaat Nabi Yuna Muhammad? Sehingga solawat kepada Nabi adalah hal yang baik juga untuk diri kita ketika nanti di akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sallata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa melupakan solawat kepadaku, maka dia benar-benar telah menyalahi jalan menuju surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Barang sesungguhnya manusia yang paling utama di hadapanku adalah manusia yang paling banyak membaca solawat kepadaku nanti di hari kiamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqatu. Bacaan salawatmu kepadaku adalah pelebur dosa-dosamu. Jadi bukan hanya istighfar yang bisa menjadikan leburan-leburan dosa untuk kita, tapi sholawat kepada Nabi itu sangat luar biasa. Ketika kita bertawasul kepada Nabi, maka hidupkan Nabi Muhammad dalam hati dan pikiran kita. Coba ikuti yang namanya jejak Nabi Yuna Muhammad dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dengan baik. Yang pertama, kita harus selalu yang namanya thalabul ilmi. Harus selalu yang namanya mencari ilmu yang berkenaan tentang kesunnahan Nabi Yuna Muhammad. Sehingga kita juga bisa dengan cara bukan hanya lisan, tapi perilaku juga, perilaku kita dengan perilaku bersolawat kepada Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah mahallahu dunubahu kullaha. Barang siapa yang bersolawat kepadaku di setiap hari Jumat, kata Nabi, sebanyak 40 kali, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya semuanya. Jumat satu dengan Jumat yang lain, kita mandi sunnahnya Nabi, mandi yang namanya sunnah Jumat, mandi sunnah Jumat itu siapa? Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan model seperti itu selama hidupnya. Mandi Imam Syafi'i setiap hari Jumat, nawaitu guslah liyaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Katanya Imam Syafi'i, kalau kita mandi setiap hari Jumat dengan niat membersihkan diri, insya Allah Jumat satu dengan Jumat yang lain itu kita dihapuskan dosa-dosanya yang lingkupan dosa kecil dan dosa-dosa besar yang bukan berkaitan tentang musyrik kepada Allah. Apalagi ditambah sholawat yang biasa kita lakukan. Makanya yaumul jum'ah itu jadi sayyidul ayyam. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, itu ganjarannya bertambah.
Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain ila bainahu wa bainas samai hijabun, tidaklah sebuah doa kecuali antara doa itu dan langit terdapat sebuah hijab penghalang. Hatta yusalla alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijabu wa rufi'ad du'a, sehingga dia membaca solawat kepadaku, kemudian tatkala dia membaca solawat kepadaku maka terbukalah penghalang tersebut dan diangkatlah doa-doa tersebut. Setelah kita doa bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali sebuah perbuatan, alhamdulillahirabbil alamin yang paling utama dalam berdoa, baru biasanya solawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Biasanya kayak gitu kalau doa. Kalau enggak kita pakai doa munjiat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Bisa solawat apapun itu pembuka untuk setiap hijab atau penutup yang ada di langit. Jadi kalau kita ngasih proposal, kalau misalkan proposal itu mau cair, kita harus tahu caranya untuk mencairkan proposal tersebut. Caranya gimana? Doa kita kan proposal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu nih Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah. Kalau kita misalkan tahu, ya kita lewat Nabi Muhammad wasilahnya, sehingga nanti ke depannya Allah tahu, oh ini proposal dari hambaku menginginkan ini, aku kasih. Karena Nabi Muhammad kekasihku sudah senang dengan dia. Enak, dibuka semua hijab-hijabnya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya shallatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marrah wa lam yamut hatta yubashsharu bil jannah. Kita sholawat kepada Nabi, Allah membalasnya dan para malaikat pun juga ikut membalasnya, dan kita sebelum meninggal akan dikabarkan yang namanya informasi tentang surga. Nikmatnya kita bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dibiasakan lisannya untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga kita diakui oleh Sayyidina Muhammad di akhir zaman nanti atau akhir kiamat nanti sebagai umatnya Sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita selalu diberikan keistiqomahan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada setiap kata-kata dan perbuatan yang salah dari saya, dan apabila ada bacaan dari kitab saya yang salah, itu pure kebodohan saya, bukan karena guru-guru saya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana